Saudara penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Selasa siang menggelar diskusi. Diskusi ini membahas rangkaian konstruksi perkara Jaksa Pinangki yang diduga menerima suap untuk membantu tersangka kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Diskusi dilakukan antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum peneliti Jampitsus Kejaksaan Agung. Diskusi untuk menuntaskan konstruksi perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka penerima suap. Suap senilai $500.000 Amerika Serikat atau setara 7,4 miliar rupiah diduga diberikan Joko Chandra sebagai upaya agar dirinya bisa bebas dari eksekusi. Hari ini diskusi digelar antar jaksa untuk berkas tersangka suap Jaksa Pinangki. Kita temui rekan Feni Sunuraya di Kejaksaan Agung. Feni, apa latar belakang diskusi yang digelar antar jaksa ini dan apa saja yang sudah diberi keterangan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang untuk hari ini diskusi dilakukan secara internal oleh pihak Jampitsus Kejaksaan Agung untuk menguatkan konstruksi perkara yang menjerat dua orang tersangka, yakni Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan juga tersangka Joko Chandra. Dalam hal ini atau dalam konstruksi perkara ada sejumlah hal yang nantinya akan lebih didetailkan, termasuk soal siapa saja pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian bukti-bukti apa yang telah ditemukan, apa pasal atau sangkaan yang nantinya akan dilekatkan kepada baik Jaksa Pinangki maupun juga kepada Joko Chandra, serta soal aliran dana. Mengapa kemudian aliran dana ini juga menjadi salah satu detail dari diskusi yang dilakukan hari ini, karena dalam temuan penyidikan ini disebutkan bahwa ada perantara dari pihak Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki. Jadi ada seorang perantara yang memberikan uang dari Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki, dan ini perlu ditelusuri lebih dalam lagi apakah kemudian uang tersebut benar-benar sampai ke Jaksa Pinangki atau kemudian berhenti di perantara tersebut. Ini juga yang menjadi salah satu poin dari konstruksi perkara yang akan didalami pada diskusi hari ini. Kalau kita berbicara soal konstruksi perkara, Juno dan juga saudara, ini sebenarnya secara garis besar tadi Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa Joko Chandra ini coba untuk melobi sistem hukum di Indonesia agar dirinya tidak dieksekusi melalui dua jalur. Yang pertama adalah memohonkan fatwa dari Mahkamah Agung, dan yang kedua melalui peninjauan kembali atau PK yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Dan dalam perkara ini Jaksa Pinangki ini lebih banyak terlibat dalam jalur yang pertama, yakni soal permohonan fatwa dari Mahkamah Agung. Mengapa begitu? Karena ternyata dalam temuan disebutkan Jaksa Pinangki menawarkan jaringan yang ia miliki kepada Joko Chandra untuk bisa mengurus fatwa tersebut dari Mahkamah Agung hingga kemudian Joko Chandra tidak perlu dieksekusi. Dalam perjalanannya ada hadiah atau janji begitu yang disebutkan, yakni uang senilai $500.000 Amerika atau 7,4 miliar rupiah. Namun kemudian permohonan fatwa MA ini tidak berhasil atau gagal begitu, karena dalam perjalanannya ada perselisihan antara Joko Chandra dan Jaksa Pinangki. Sehingga kemudian seperti kita tahu Joko Chandra mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri, dan itu juga gagal karena Joko Chandra tidak hadir secara fisik dalam persidangan. Jadi konstruksi inilah yang akan didalami dalam diskusi hari ini. Juno. Yang terbaru ada juga penyitaan aset terhadap Jaksa Pinangki yang diduga menerima suap hingga 7,4 miliar rupiah, dan hingga saat ini apakah berkas Pinangki sudah hampir rampung, Feni? Ya, untuk berkasnya termasuk juga untuk soal pemeriksaan memang ini dipercepat begitu karena kasus ini juga menyita perhatian publik. Besok rencananya Anita Kolopaking, tersangka, dan juga pengacara dari Joko Chandra juga akan diperiksa. Kamis juga nantinya rencananya akan dilakukan gelar perkara. Namun Juno, sebelum nantinya sampai ke gelar perkara, ini kita tentu perlu mendalami siapa saja pihak lain yang terlibat dalam suap ini. Karena kalau kita melihat posisi Jaksa Pinangki di Kejaksaan Agung seperti itu, ia bukan seorang pejabat eselon tinggi di Kejaksaan. Kemudian ia juga bukan
bukan seorang penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Jabatannya pun di bagian pembinaan ini tidak terkait langsung dengan permohonan fatwa di Mahkamah Agung. Jadi sejumlah pihak termasuk juga Komisi Kejaksaan curiga bahwa ada pihak-pihak lain yang ikut serta ataupun juga terlibat dalam perkara ini. Namun itu semua masih harus menunggu bukti dan juga alat bukti yang ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Selain soal keterlibatan perkara atau keterlibatan pihak lain, hal lain yang juga perlu kita cermati adalah Kejaksaan Agung atau Jampitsus dalam hal ini melekatkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara ataupun juga dalam rancangan dakwaan terhadap Jaksa Pinangki. Dengan adanya TPPU ini kemungkinan nantinya dari pihak kejaksaan atau dari penyidik akan mencari tahu aliran dana yang diterima oleh Jaksa Pinangki apakah hanya benar-benar 7,4 miliar tersebut atau ada yang lain selain itu, dan uang itu digunakan untuk apa saja oleh Jaksa Pinangki. Terkait dengan TPPU ini kita dengarkan terlebih dahulu keterangan lengkap dari Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah berikut ini. Sabtu kemarin penyidik itu juga masih bergerak di lapangan. Ya. Hingga hari Senin saya sudah dilaporkan ada 4 tempat yang dilakukan penggeledahan. Kenapa dilakukan penggeledahan? Ini terkait dengan sangkaan TPPU terhadap Jaksa Pinangki. Dan telah diperoleh satu buah mobil BMW ya, rekan-rekan sudah lihat, dan ini akan terus dikembangkan sampai ada percepatan pemberkasan. Saya sudah beri target yang singkat kepada penyidik untuk segera melakukan penyelesaian pemberkasan. Dan hari ini juga kita jadwalkan penyidik juga diskusi dengan jaksa, peneliti atau penuntut umumnya supaya bisa cepat tuntas, dan pimpinan juga sudah menggariskan agar ini cepat disidangkan agar masyarakat bisa tahu di persidangan itu bagaimana konstruksi perbuatan Pinangki maupun Joko Chandra yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat dari yang telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung ini. Dan Juno serta saudara, barang-barang bukti atau alat bukti sudah dikantongi oleh penyidik, sejumlah berkas dan dokumen juga mobil mewah ini juga sudah disita begitu dari geledah yang dilakukan di 4 lokasi. Keterangan saksi-saksi juga sudah dilengkapi, ada total sejauh ini 12 orang saksi yang diperiksa termasuk juga kedua orang tersangka. Jadi kita akan tunggu karena memang dipercepat begitu pemberkasannya karena ini menyita perhatian publik. Kita akan tunggu hari Kamis rencananya akan ada gelar perkara, dan semoga kasus ini bisa cepat sampai ke persidangan sehingga fakta dan data yang dibutuhkan ini bisa terungkap sepenuhnya. Ya, Demikian, Dirdik Juno. Jampitsus telah menyatakan untuk mempercepat pemberkasan dan juga saat ini telah dilakukan penyitaan aset dari Jaksa Pinangki yaitu mobil BMW senilai 1,69 miliar rupiah, dan saat ini upaya penyidikan terus dilakukan oleh pihak kejaksaan. Terima kasih rekan Feni Sunuraya dari Kejaksaan Agung Jakarta.